Ada cerita pesugihan Nyi Kunti di Luwi Kunti. Kamu siap mendengarkan cerita seram ini? Di sebuah desa terpencil di tepi sungai yang dikenal warga sebagai Sungai Angker, hiduplah seorang pria bernama Wirya. Sejak kecil ia miskin, dan setelah dewasa usahanya di bidang kayu tak pernah benar-benar maju. Dalam keputusasaan, ia mendatangi seorang dukun tua yang tinggal di pinggir hutan. Dukun itu dikenal sering melakukan ritual di tempat-tempat sunyi, terutama di tepian sungai yang konon menjadi singgasana makhluk halus yang disebut warga sebagai Nyi Kunti. "Kalau kau benar-benar siap," kata sang dukun pelan, "kau harus melakukan tapa di tempat ia bersemayam. Tapi ingat, ada harga yang harus dibayar." Wirya mengangguk. Demi kekayaan, ia rela mengambil resiko. Penyambutan di Sungai Angker, menjelang malam Jumat Kliwon, sang dukun membawa Wirya ke tepian sungai. Kabut menggantung rendah, suara air mengalir terdengar seperti bisikan panjang. Dukun menyiapkan sesajen, bunga 7 rupa, kemenyan, dan kain putih. Ia mulai merapalkan doa dan mantra dalam bahasa kuno. Angin tiba-tiba berhembus dingin. Api lilin bergoyang liar meski udara tampak tenang. "Mulai malam ini, kau harus bertapa," bisik sang dukun. "Jangan takut, jangan lari, apapun yang kau lihat." Wirya duduk bersila di bawah pohon besar yang akarnya mencengkram tanah seperti tangan-tangan raksasa. Dukun duduk tak jauh darinya, mengawasi. Tapa dan kedatangan Nyi Kunti. Malam semakin larut. Tepat tengah malam, suara tangis lirih terdengar dari arah sungai. Tangis itu berubah menjadi tawa halus yang memecah kesunyian. Dari balik kabut, muncullah sosok perempuan. Ia sangat cantik, berambut panjang terurai hingga pinggang. Kulitnya putih pucat seperti bulan, wajahnya lembut dengan mata yang tajam berkilau. Itulah Nyi Kunti. Namun di balik kecantikannya, aura dingin menyelimuti udara. Langkahnya tak menjejak tanah. Ia mendekati Wirya yang gemetar, namun tetap duduk tegak sesuai pesan dukun. Sang dukun segera berdiri, membaca mantra dengan suara lebih keras. Saat sosok itu tepat di depan Wirya, dukun dengan cepat mengeluarkan sebuah paku kecil yang telah diberi doa dan memukulkannya ke ubun-ubun Nyi Kunti. Terdengar jeritan panjang mengguncang malam. Sesaat kemudian, sosok itu terdiam. Wajahnya tetap cantik, namun sorot matanya menjadi lembut. "Kini ia terikat," ujar dukun terengah. "Kau harus menikahinya dalam ikatan goib agar ia menjadi pendamping dan pembuka rezekimu." Pernikahan goib. Di bawah pohon besar itu, di tepi sungai berkabut itu, dilakukanlah pernikahan secara spiritual. Wirya menerima Nyi Kunti sebagai istri. Sejak malam itu, sosok tersebut tinggal bersamanya, tak lagi menampakkan wujud menyeramkan. Dalam keseharian, Nyi Kunti tampil sebagai wanita cantik berambut panjang dan berkulit putih bersih. Ia pandai mengatur rumah, lembut, dan selalu memberi petunjuk kepada Wirya tentang peluang usaha. Anehnya, usaha kayu Wirya perlahan maju pesat. Ia mendapatkan banyak proyek, kayunya laris, bahkan membuka beberapa gudang. Warga desa heran melihat perubahan nasibnya. Beberapa tahun kemudian, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki. Anak itu tumbuh sehat dan cerdas. Namun ada satu hal yang selalu diingatkan Wirya oleh dukun. Jangan pernah menyentuh paku di kepala ibunya. Rahasia terbongkar. Suatu sore, saat Wirya pergi ke kota, anak mereka bermain di rumah. Ia melihat ibunya duduk termenung, rambut panjangnya terurai. Ketika menyisir rambut ibunya, sang anak melihat sesuatu berkilau kecil di ubun-ubun. "Ibu sakit ya?" tanyanya polos. Nyi Kunti hanya tersenyum samar, seolah ada kesedihan di matanya. Karena kasihan, sang anak dengan polos mencabut paku kecil itu. Dalam sekejap, angin berputar kencang, langit menggelap. Nyi Kunti jerit panjang, wajahnya berubah pucat, matanya memerah, rambutnya terurai liar. Gaunnya berubah menjadi putih lusuh. Ia kembali menjadi kuntilanak. Tangisnya menggema memenuhi rumah dan sungai. Dengan suara lirih bercampur pilu, ia memandang anaknya untuk terakhir kali sebelum melayang menuju Sungai Angker. Saat Wirya pulang, rumahnya sunyi.
usaha kayunya mulai merosot satu persatu. Gudang terbakar misterius, pesanan dibatalkan, rejeki yang dulu mengalir deras kini menghilang. Sang dukun hanya berkata pelan, yang diikat dengan paksa tak akan selamanya tunduk. Setiap pesugihan selalu punya akhir. Sejak itu, warga sering mendengar tangisan perempuan di tepian Sungai Angker setiap tengah malam, tangis Nyi Kunti yang kehilangan keluarga dan kebebasannya. Dan kisah itu menjadi peringatan, kekayaan yang datang lewat jalan gelap selalu menyimpan bayang-bayang yang menunggu waktu untuk kembali.